Jadi penting untuk kita catat bahwa Zainab lahir dalam rumah yang sangat mulia, dan kemudian beliau dibina, dibimbing dalam panduan ibunda Sayyidah Nisa Makkah Asy-Syarifah At-Tahirah, seorang perempuan Mekah yang sangat mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat, alladzi khalaqa sa'ilal kainat. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidis sadat nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal 'azizul hakim. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang pertama. Alhamdulillah, kita kagum akan kekuasaan Allah yang kedua. Maka oleh karena itu, alhamdulillah a'ammu min asyukur billah. Mengucapkan alhamdulillah itu lebih umum dan lebih menyeluruh daripada asyukru lillah. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Awwalin wal Akhirin, Imamul Muttaqin, yang telah menghantarkan kita ke pintu hidayah agar kita memperoleh bahagia dalam dunia dan masuk surga ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan yang mulia ini kita berbicara tentang salah satu ananda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita melihat Zainab, akhlaknya itu akhlak ayahnya, penampilannya itu penampilan ayahnya. Maka oleh karena itu disebut dalam kitab sirah bahwa dalam rumah yang sangat mulia itu, dalam pasangan yang luar biasa bahagia itu, lahirlah seorang anak kecil. Anak kecil itu adalah al-walidul awwal, kelahiran pertama di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bagi baginda sallallahu alaihi wasallam yang lahir dari seorang perempuan yang mulia, As-Sayyidah At-Tahirah Khadijatul Kubra, Siti Khadijah. Khadijah dengan rahmatullah, istri yang luar biasa setia kepada suaminya, yang berkorban untuk dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kepergiannya membuat baginda sallallahu alaihi wasallam sedih, di samping meninggalnya Abu Talib yang kemudian disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Itulah sosok Khadijah dalam kehidupan baginda Rasulullah. Khadijah memang bukan wanita yang biasa, baik budi pekertinya, dermawan orangnya. Dari rahimnya itulah lahir ananda bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah sudah pergi, tapi namanya tetap dalam hati sanubari. Itulah sosok istri yang luar biasa. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fa yahmil as-sadiqul amin
Ananda yang baru lahir itu digendongkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Zainab ini anak pertama ini beliau gendongkan. Liyara fiha suratahu wa surah zaujatih. Beliau lihat wajah Zainab Ananda, lihat wajah ibunya Khadijah. Wajahnya Zainab disandingkan dengan wajahnya Khadijah, ibunda daripada Zainab. Jamaah rahmatullah, beliau namakan wa yusammiha Zainab. Itulah penting sebuah nama. Bukan hanya sekedar memberikan nama, tapi ada makna filosofi di balik nama itu. Nama itu adalah doa. Nama itu adalah harapan. Nama itu adalah cita-cita. Jadi begitulah penting sebuah nama bagi seorang ananda untuk orang tuanya. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam agama kita secara khusus pada hari ke-7 dicukur rambutnya, kemudian ditimbangnya, disedekahkannya dengan seberat rambut itu, dan diberikan namanya secara bersahaja. At-Tahirah As-Safiyah, ananda yang suci bersih, Zainab binti Sadiq al-Amin, Rasuli Rabbil Alamin, ananda Rasul daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa afdal khalqi ajma'in, ananda dari seorang yang terbaik, wa khatamin nabi sayyidil mursalin Muhammadin afdalus salatu wassalam. Begitulah seorang ayah yang luar biasa, ya, melahirkan ananda yang bernama Zainab. Masa depan Zainab itu memang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nasya Zainab wa tara'ra'at fi baitin karim. Jadi penting untuk kita catat bahwa Zainab lahir dalam rumah yang sangat mulia, dan kemudian beliau dibina, dibimbing dalam panduan ibunda Sayyidah Nisa Makkah Syarifah At-Tahirah, seorang perempuan Mekah yang sangat mulia yang bernama Khadijatul Kubra, wanita yang luar biasa, kemuliaan nasabnya, kemuliaan akhlaknya, kemuliaan ibadahnya. Tanhal minha al-iffatu wasyarafu wat-tuhru. Dari ibunda yang mulia itu lahir al-iffah, keinginan menjaga diri, lahir al-syaraf, lahirnya kemuliaan, lahir kesucian, wa tastaqi min ma'ini abiha al-khilal al-hamidah wal akhlaq al-karimah. Dipancarkan akhlak yang mulia dari seorang ayahanda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah kafaah yang luar biasa, kafaah yang luar biasa antara ibundanya dan ayahandanya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ma in balagha Zainabu mablagh al-fatayat. Lama hari demi hari, bulan demi bulan, Zainab yang masih kecil itu kemudian menjadi seorang pemudi, hatta asbahat mahattah anzari kasim min buyutati Makkah, sehingga rumah-rumah di kota Makkah itu sangat berkeinginan agar walimatul urus, seorang Zainab berada di rumahnya, dikawinkan dengan anaknya, menjadi permata hati dalam rumah orang-orang Mekah. Itulah akhlak yang mulia Zainab, menjadi kerinduan semua orang-orang Mekah pada waktu itu. Oleh karena itu, bila Allah berikan kita seorang anak perempuan, itu tugasnya membina ia. Karena anak perempuan diberikan satu, diberikan dua, diberikan tiga oleh Allah, itu apa maknanya? Itu adalah perisai daripada api neraka. Orang yang mendidik anak perempuannya satu, dua, tiga, dan seterusnya, itu menjadi perisai bagi ayahnya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Karena mendidik anak perempuan yang bagus menunjukkan ia sedang mendidik generasi yang akan datang.
Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, berbahagialah kita ada anak perempuan, berbahagia pula sebagaimana kita punya anak laki-laki, karena anak perempuan itu adalah menjadi al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama sebelum sekolah yang lain yang dia masuki. Anak-anak ibunya hafizah, anaknya ikut juga. Ya, ibunya orang yang berpengetahuan, anaknya pintar juga. Jadi betapa ibu penting dalam kehidupan keluarga. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala li Zainab ibnu Khalah, yuqala lahu Abu al-As. Zainab ini jemaah rahmati Allah, beliau ada seorang anak bibinya. Beliau ada anak bibi namanya Abu al-As. Ya, jadi anak bibi bagi Zainab. Kana yara ba'dan min akhlaqi Zainab. Jadi sambil jalan Abu As ni beliau menengok, melihat, mensurveilah. Apa yang beliau lihat sambil jalan ke rumah bibinya Khadijah, lihat Zainab ini, masya Allah. Zainab orang yang menjaga dirinya, baik budi pekertinya, santun tingkah lakunya. Mungkin dalam hati Abu al-As ni kepingin suatu saat ini siapa tahu bisa menjadi jodoh di kemudian hari, insyaallah. Jadi begitulah Abu al-As, orang yang baik akhlaknya. Kelihatannya Allah pertemukan dengan seorang perempuan yang juga akhlak baik akhlaknya. Jadi makanya orang-orang baik itu bertemu dengan orang-orang yang baik pula. Maka jangan pernah kita bosan menjadi orang baik, karena kebaikan itu biasanya juga bertemu dengan kebaikan pula. Nah, jadi ya Allah karena begitu menjaga diri Zainab itu rupanya diintip perilakunya oleh Abu al-As. Jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mana bukti orang baik? Setelah ditengok 2-3 hari baik, langsung mendatangi ayahnya, itu orang baik. Jadi jemaah rahmati Allah, karena orang baik itu ingin prosesnya, jalannya baik untuk melahirkan generasi-generasi yang baik. Maka oleh karena itu hadirkan generasi kita yang baik-baik. Abu al-As hadza ahadu rijali Makkah. Jadi Abu al-As ini adalah seorang pemuda yang gagah kota Makkah. Mu'adduna syarafan wa nasaban wa malan, punya kemuliaan, baik keturunan, juga orang yang punya harta pusaka hartanya. Fahuwal Quraisy al-asli, beliau memang suku Quraisy sampai ketemu nasabnya dengan nasab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujung-ujungnya bertemu nasabnya. Jadi Zainab bin Rasulullah bin nanti bertemu di Abdul Manaf. Sama dengan ketemu dengan nasab Abu al-As. Jadi mereka bertemu di atasnya sebelum bertemu di bawahnya. Inilah nasab kedua calon. Ini mesti calon. Wa yatalaqqa nasabu ma'a Zainab 'inda Khadijah jaddihi Khuwailid. Dari segi ibunya ketemu juga. Ibunya kan Khadijah, bertemu dengan nasab Abu As dengan Khuwailid, kakeknya itu ketemu juga nasabnya. Dari ayahnya ketemu, dari ibunya ketemu. Sebagai nasab kemudian. Jemaah rahmati Allah, sudah menjadi keinginan Abu al-As meminang seorang wanita yang salihah untuk membina keluarganya di masa depan. Taqaddama Abu al-As al-khitbata Zainab, maka majulah Abu al-As bermaksud melamar Zainab. Nah, ini melihat Zainab baik hati, nanda orang baik, ingin serius datang kepada keluarganya bermaksud untuk melamar Zainab. Orang tuanya lihat calonnya ini baik, fawafaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dhalik. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam segera menyetujuinya
segera menyepakatinya. Lima bi'ilmihi min Abil As, apa yang menjadi konsideran pertimbangan baginda sallallahu alaihi wasallam min akhlaqin fadilah wa sifatin hamidah, karena sifatnya yang mulia dan akhlaknya yang luar biasa. Bukan karena kaya hartanya, bukan karena banyak mobilnya, tapi pertimbangan baginda sallallahu alaihi wasallam karena akhlak yang mulia. Dari akhlak itulah nanti akan mendapatkan harta, akan mendapatkan berbagai macam nikmat-nikmat dunia. Akhlak itu merupakan sumber pertama dalam membina suatu keluarga. Ketenangan, tenterama, kebahagiaan itu berangkat daripada akhlak yang mulia. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa qala ni'mas sahru al-kafa. Beliau mengatakan indahnya perkawinan yang sekufu. Bagaimana sekufu? Itu tadi. Calon lakinya baik, calon suaminya baik. Suaminya taat, istrinya juga patuh. Ini kafa'ah. Kafa'ah yang sangat mendalam, yang sangat mendasar. Maka dengan rahmati Allah, seorang orang tua yang sangat bijaksana. Summa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala banati Zainab wa qala laha. Beliau sudah cocok sebagai orang tua, sudah sepakat bagus ini, cocok ini, tapi Nabi tidak memutuskan sendiri. Beliau bisa mengatakan sudah, tapi itulah bijaksananya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk bertemu dengan anandanya Zainab. Itu orang tua bertemu dengan anaknya Zainab. Karena kenapa? Karena yang kawin Zainab, ya enggak? Maka bertemu dengan Zainab. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna ibna khalatiki Abul As ibn Rabi' jaa li khutbatik. Wahai Zainab, anak bibimu yang bernama Abu As bin Rabi' datang untuk melamar. Itu. Jadi informasinya informasi beliau khabariyah. Tidak mengatakan kamu terima ya. Nah, Nabi mengatakan anak bibimu Abu As bin Rabi' datang untuk melamarmu. Kemudian apa? Beliau serahkan kepada Zainab. Maka dengan rahmati Allah, ternyata memang akhlak ananda yang mulia ini raddat az-sayyidah Zainab bisukutiha. Jawaban Zainab bagaimana? Jawaban Zainab adalah diamnya. Diam itu adalah jawaban. Coba orang tua yang pandai, yang bijaksana, anaknya tidak ngomong, itu sudah ngomong. Mana ngomongnya? Kalau anak perempuan diamnya itu adalah bahagian pada omongannya. Jamaah rahmatullah, fasukutu alamatul ridha mithli hadzal amr. Maka diamnya seorang anak perempuan dalam konteks ini dianggap persetujuannya, karena malunya, karena akhlaknya. Ya. Maka dalam beberapa referensi fikih dikatakan gini, kalau ditanya dia kiban kata tatib, ya kalau itu kadang-kadang dia jawabnya menangis, menangis. Kadang-kadang orang tua marah, tatayang kamu, itu kan tidak betul. Kalau menangis, meneteskan air mata, air matanya hangat, ini mau dia. Ya. Tapi kalau menangis air matanya dingin, itu apa dia? Ya? Enggak pengalaman ya, saya juga enggak pengalaman ya. Ya, kalau dingin itu katanya enggak mau. Jadi ini jemaah rahmatullah, tanda jawaban seorang anak perempuan atas tawaran untuk dilamar. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, انتشر هذا الخبر السعيد في أرجاء مكة.
Maka bertebarlah informasi yang sangat gembira ini di berbagai sudut Makkah. Fanuhirat az-zabaih, banyak yang menyembelih rasa kesyukuran. Wa maddat al-mawaid wa 'ashat markah fiha farhah kabirah. Ya, disembelihnya binatang tanda kebahagiaan. Bayangkan dua orang calon ini menikah, yang bahagia bukan hanya mereka, orang Mekah juga bahagia melihat calonnya, suami yang baik, istrinya baik. Bukan hanya membahagiakan orang tuanya, tapi membahagiakan orang Mekah secara keseluruhan. Senang mereka. Jadi itu jemaah rahmatullah, betapa satu pernikahan ini bukan hanya himpunnya seorang suami istri, tapi membahagiakan orang lain yang ada di sekitarnya. Farahah kabirah, mereka semua merasa bahagia bihadza zawajil maimun al-mubarak, satu perkawinan yang penuh dengan keberkahan ini. Wa fi baiti Abil As 'asha zawjanil habibani hayatan mal'uha al-hana was-sa'adah wal mahabbah wal ikhlas. Itu bahasanya. Dalam rumah Abul As ini yang beristrikan Zainab itu lahir cahaya kebahagiaan, lahir bahagia, rasa kecintaan, hadirnya rasa keikhlasan. Jadi kehidupan keluarga itu lembaga yang luar biasa dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah, pentingnya kehidupan keluarga itu sebagaimana dibina oleh Abul As bersama Zainab. إلا ما كان يعتري زينب من الوحشة أثناء السفر زوجها أبي العاص إلى الشام من أجل التجارة. Hanya saja lama hari demi hari berlalu mereka berdua, ada satu kekhawatiran Zainab. Apa kekhawatirannya? Sekarang Abul As akan berangkat untuk berdagang. Jadi tipologi orang Makkah ini adalah pedagang. Tipologi orang Madinah itu adalah bertani. Pertanian itu ada di Madinah dan perdagangan ada di Makkah. Maka oleh karena itu ayat-ayat tentang perdagangan itu ada bersifat Makkiyah. Nah, jadi zaman Rasulullah berangkatlah Abul As meninggalkan istrinya untuk sementara waktu. Karena tayang cinta yang begitu kuat, kepergian suaminya itu ada sedikit was-was. Itu kalau cinta, kalau enggak cinta senanglah, alhamdulillah pahala agak kejam ya. Itu kan, tapi karena senang bahagia ada sedikit was-was kepergian suaminya. Jamaah rahmati Allah, wa tatazayyana hadhihi al-hayatu as-sa'idah biwalidihima as-saghir. Jadi tak lama kemudian pula lahir pula anak yang kecil, yang mungil, yang menjadi warna dalam kehidupan mereka. Jadi keluarga diikat suami istri. Apalagi ikatan yang kedua, Allah ikat kita dengan anak kita. Jadi betul-betul. Jadi orang yang sudah kawin itu ikatannya bukan hanya dengan mahar, bukan hanya dengan lafaz, diikat pula dengan anaknya. Jadi semakin kuat ikatan itu. Jadi cinta kepada istri kita, cinta kepada suami kita, ditambah lagi cinta kepada anak kita. Oban kananu ada lagi cucu, ditambah lagi ikatan itu, berlapis ikatan kita. Maka orang kadang-kadang bertambah anak, bertambah cucu, semakin bertambah kasih sayang. Kenapa? Karena ikatannya bukan selapis lagi, 2 lapis, 3 lapis. Itu ikatan keluarga. Nah, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, anak yang kecil ini menjadi warna tersendiri dalam kehidupan Zainab dan Abul As. Ya. Jadi summa daktamil farhah, sempurnalah kebahagiaan kegembiraan ini biqudumil mauludah Umamah. Lahir seorang anak bernama Umamah ini menyempurnakan kebahagiaan mereka berdua. Maka lahir anak itu adalah satu syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu disembelih perempuan 1 ekor kambing, laki-laki 2 ekor. Untuk apa? Untuk gambaran kegembiraan dan kebahagiaan.
karena mereka itulah yang menyambung kita di masa yang akan datang. Amal perbuatan anak-anak kita itu mengalir kepada orang tuanya. Kenapa mengalir? Karena mereka ada lewat rahim orang tuanya. Mereka bisa karena pengorbanan orang tuanya. Mereka pandai karena semua adalah jerih payah orang tuanya. Maka tak boleh anak lupa kepada orang tua. Walaupun dia sekarang sudah menjadi orang tua, tapi jangan lupa dia pula ada orang tuanya yang tak boleh dia lupakan. Kenapa? Karena orang tua tak pernah melupakannya. Bagaimana ia bisa melupakan orang tua? Tak boleh. Maka ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Allah ridha bila orang tua kita ridha kepada kita. Allah murka kalau orang tua kita murka kepada kita. Maka selama orang tua masih ada, itu merupakan doa yang tak pernah tertolakkan. Sehingga ada teman-teman kita kalau beli sesuatu, dia enggak ada uang, apa dia bawa? Dia bawa mamanya, dia bawa mama lun mehut tokonya sama kena belum, tapi bagaimana hai home dia berdoa, dia bawa mamanya depan toko tu suruh berdoa. Kenapa? Karena doa orang tua, doa yang tidak ada hijab bagi seorang anak. Tetesan air mata orang tua itu menembus doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, bila ada orang tua masih hidup, itu merupakan lisan yang doanya tak pernah tertolakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma bagi yang enggak ada bagaimana? Itu kamu meninggal. Nah, tinggallah kita mendoakan mereka. Tapi bagi yang masih ada, kesempatan yang luar biasa. Jadi orang tua itu tidak bisa kita cari lagi. Bagi yang sudah enggak ada, enggak bisa lagi, enggak ada lagi tandingannya, tidak ada lagi gantinya. Kalau kendaraan boleh kita beli yang baru, tapi orang tua tak akan ada, enggak akan tergantikan untuk selama-lamanya. Maka berhadapan dengan orang tua, hadirkan sifat kesabaran, tunjukkan kejahilan kita di depan orang tua kita, tunjukkan ketawaduan kita di depan mereka. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkanlah sayapmu. Nah, ini kan kalau sayap ini kan secara secara simbolik ya. Ini kalau misalnya kita lihat kapan burung itu dia akan turun, kalau dia rendahkan sayapnya. Tawaduklah kepada orang tua. Ya, kemudian pada ujungnya berdoalah, ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka sayang kepada saya semenjak saya waktu kecil. Jamaah rahmati Allah. Jadi hayatus sa'idah, hidup yang penuh kebahagiaan. Semua orang merindukan kebahagiaan. Kebahagiaan ada dalam rumahnya. Walaupun kita sudah cari kemana-mana, sungguh kadang-kadang permata yang dekat kita abaikan. Kita melancong entah kemana-mana mencari kebahagiaan, padahal kebahagiaan itu ada dalam rumah kita. Murah harganya, sederhana caranya, semua orang bisa menikmatinya, tapi tak semua orang bisa menggapainya. Ya. Jadi bahagia itu tidak perlu jauh-jauh. Ya. Kenapa demikian? Itulah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Karena bahagia milik semuanya. Orang miskin bisa bahagia, orang kaya. Kenapa? Karena bahagia itu ada dalam rumah kita masing-masing. Maka raihlah, nikmatilah kebahagiaan itu. Nah itu. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa dawatu marratin ya'udu Abul As. Jalan yang jauh, pedagang yang begitu melelahkan itu, kembalilah Abul As ke kampung halamannya. Artinya bahwa orang musafir walaupun enak sekali di tempat safarnya itu, dia pasti ingin akan kembali. Itulah fitrah manusia. Fitrah manusia. Kita enak kali di perantauan, ada enggak rindu kembali? Nyoba lo minta pengen balik ke mana? Hai, kena ingin kembali. Itu fitrah sebagai manusia. Bagaimana supaya bahagia kita kembali? Orang yang bahagia itu waktu kembali, orang yang banyak bawaannya.
Nah, kalau orang berdagang banyak uangnya, banyak modalnya kan, waktu kembali senang dia. Kenapa? Karena banyak yang dia bawa. Nah, demikianlah pula orang yang akan kembali kepada Allah. Dia akan senang, bahagia kalau bawaannya banyak. Senang dia, senyum dia waktu meninggalkan alam dunia. Senyum. Kenapa senyum? Senang banyak bawaan. Tapi hana bawaan apa? Ya, bagaimana bisa senyum? Nah, itulah. Saatnya kemudian baliklah Abul As kembali ke kampung halamannya. Sudah terbayang wajah istrinya Zainab yang begitu mulia. Sudah terbayang senyum si mungil Umamah yang masih kecil yang beliau tinggalkan, yang luar biasa. Jadi masih jauh di sana, seolah-olah sudah sampai ke Mekah melihat senyuman istri dan anak-anaknya. Inilah memang adalah gambaran keluarga bahagia. Kebahagiaan itu adalah milik kita dalam meraih keluarga dan dalam menakhodanya dengan dinamika kehidupan yang ada. Semoga kita juga dapat menghadirkan sebagaimana keluarga Abul As dengan Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauhkan kepada Zainab ananda ya kepada ibunya Khadijah. Wajahnya Zainab disandingkan dengan wajahnya Khadijah, ibunda kepada Zainab. Jamaah rahmatullah beliau mengatakan wa yusammiha Zainab. Itulah penting semua nama. Dan hanya sekedar memberikan nama ada nama itu adalah doa, nama itu adalah harapan, nama itu adalah cita-cita. Jadi itulah penting semua nama bagi seorang ananda untuk orang tua. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam agama kita secara khusus pada hari itu dicukup rambutnya, ada kemudian timbangnya, disedekahkannya dengan seberat rambut itu dan diberikan namanya secara besar. Al-Zahirah As-Sufiyah, ananda yang suci bersih, Zainab binti Shalih al-Amin, Rasulullah bin Alamin, dan Rasul daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa afdalul anbiya ajma'in, ananda Rasulullah yang terbaik wa khatamun nabiyyin sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting berkata puasa wanita yang luar biasa, kemudian kemudian ibadah dan waktu dari ibunda yang mulia itu lahir al-Iffah, keinginan menjaga diri, lahir Aisyah, lahir kemuliaan, lahir kesucian, wa tasdaqi min ma'in abiha